Terimalah Bapa segala kurban pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu Bapa. Karena kami tahu di kala hati-Mu disukakan, maka segala berkat-berkat rohani, segala milik kepunyaan Tuhan Engkau akan curahkan bagi kami, kesehatan, perlindungan, bahkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami mau menerima dari Tuhan berupa firman Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih mimbar ini, ambil alih kami, ambil alih hamba-Mu. Biar Engkau saja yang mengajari kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan, menggenapi agenda Tuhan selama kami hidup. Terima kasih Bapak, berfirmanlah. Dan apabila ada kuasa gelap orang kuat di sekitar ini, kami sehati sebagai gereja yang Tuhan sudah beri otoritas, kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya Roh Allah, Roh Kudus yang berdaulat penuh di tempat ini, di hidup kami. Berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambutnya, melakukan dan meneruskannya di generasi kami ini. Kita yang siap, dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan puji Tuhan. Saudara boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara juga boleh beri cas. Kalau cas, walaupun ada COVID di tangannya, nggak akan sempat kena. Cas saja cepat. Tanda sukacita biar COVID-nya yang mati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada gembala kita di tempat ini, sahabat lama kami, Pastor Dipo Sembiring. Kami sangat bersuka cita boleh disuruh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya senang juga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Ada Pak Amri Siregar, saya kenalan tadi dengan Alvaro ya, anak kita ya. Ya banyak, ada juga Pak Situmorang, udah 20 tahun yang lalu saya kenal Pak Situmorang, ada anaknya Karto. Puji Tuhan, jadi saya merasa tidak asing di sini. Namun demikian, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Jogi Sidabutar. Ya, itulah nama kami Bapak Saudara. Di depannya ada PS. PS itu ya istri saya di sini, Rosa Siagian. PS itu kepanjangannya adalah pengusaha sukses. Iya, kami bekerja di 2 perusahaan raksasa. Perusahaan ini sudah berdiri sejak abad pertama. Perusahaan tersebut adalah perusahaan kayu, dan yang kedua adalah perusahaan kebun. Jadi kebun kami ada di seluruh dunia. Awalnya kebun kami investornya cuma 12 orang, lalu kemudian tambah 120 orang, kemudian 500 orang, 3.000 orang, dan sampai sekarang sudah 2 miliar para investor di dalam perusahaan kami. Dan perusahaan ini tidak akan mungkin tumbuh, saudara-saudara. Jadi bila saudara ingin diberkati, bergabunglah dengan perusahaan kami. Mau? Mau diberkati nggak? Haleluya. Oke. Tapi bisa juga PS itu penginjil sederhana. Kami ini penginjil sederhana. Itu sekedar perkenalan, kami melayani sebagai penginjil, pengajar teologi. Kami tinggal di Loci, tidak jauh dari Pasar Induk. Haleluya. Itu saja perkenalan singkat. Nanti kita bisa berkenalan lebih jauh melalui WhatsApp atau melalui YouTube kami, Jogi Sidabutar SHMH, itu YouTube-nya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, ya, saya akan memperkenalkan kepada saudara, karena kami adalah pengusaha sukses. Kami ingin memperkenalkan jenis-jenis investasi. Boleh dibukakan? Investasi, tahan dulu, investasi. Investasi, boleh semua berkata investasi. Investasi. Nah, yang berikutnya saudara, jenis-jenis, kita akan lihat jenis-jenis investasi, ya. Oke, jadi saudara, investasi di dalam dunia ini ada yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk rumah kontrakan, kan begitu ya. Ada yang menginvestasikan uangnya perkebunan sawit dan lain sebagainya, terus saja. Ada juga orang berinvestasi saham, kemudian kan gitu saudara-saudara. Ada saham ya, ada juga menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas dan logam-logam mulia, saudaraku. Ada juga orang berinvestasi di reksadana. Reksadana ini kalau saudara ingin cepat kaya ya, ini dijanjikan oleh mereka bahwa saudara investasi 1 juta, nanti di akhir tahun udah 4 juta dia. Jadi luar biasa katanya, kan gitu saudara-saudara. Kemudian banyak jenis-jenis investasi yang biasa, tetapi ada juga investasi hari-hari ini di dunia metaverse. Ini bingung lagi kita nih, apa-apaan lagi nih dunia metaverse ini investasi. Kita nggak mau, saya sendiri tidak ngerti semua itu. Yang saya ngerti hanya yang nomor 7, yaitu investasi di kekekalan. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang saya tahu. Yang lainnya tidak, meski saya pernah kerja di perusahaan asing. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan, saudaraku, sebenarnya untuk apa kita ada di bumi ini? Kan begitu. Untuk apa kita menjadi Kristen? Ya, untuk apa kita menjadi Kristen? Dan apa yang mesti kita lakukan selama kita hidup? Hidup kita singkat, seperti saya nggak sadar kan? Bukan nggak sadar sih, maksudnya ya udah segini juga umur saya. Saya kenal dengan Pak Situmorang tahun 2002, kan begitu ya. Lalu saya ingat-ingat lagi ketika saya ada
di Ambon tahun 92, udah 30 tahun yang lalu kan gitu saudaraku. Dan sekarang saya bulan Maret ini saya 63, sekarang 62. ya, waktunya lari terus. Kan gitu saudara-saudara, waktunya berjalan terus, lewat begitu saja. Saya sekarang 62, ya kalau Tuhan izinkan aku sehat 20 tahun lagi, hanya tinggal 20 tahun lagi jatah, kan gitu kira-kira saudara-saudara. Jadi so what, kan begitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama yang penting saya kira kita renungkan apa yang harus kita perbuat selama kita hidup ini. Itu yang pertama. Jika tidak, ayat-ayat firman Tuhan ini nanti akan hanya sebuah pengetahuan saja. Tetapi ketika kita masuk pada renungan yang dalam, bahwa hidup kita singkat, dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kekayaan yang kita tumpuk di bumi ini tidak bisa kita bawa, kan begitu saudara-saudara. Seberapa kaya pun dia, belum pernah saya mendengar orang kaya itu dikuburkan dengan bersama dengan apa namanya Lamborghini-nya, kan begitu kan, Lamborghini, Ferrari. belum pernah dikubur. Padahal bisa sebetulnya, kan gitu saudaraku. Bisa dia dikuburkan dengan Ferrari-nya atau mungkin Bugatti Chiron-nya yang harga cuma 125 miliar, itu bisa saja, saudara-saudara. Tapi nggak pernah. Jadi apa yang ingin kita renungkan di sini, tidak ada yang akan kita bawa, semua tinggal di bumi. Ada satu quote ya di dalam bahasa Karo, kalau agak salah nanti ya tolong diperbaiki. Ngayak-ngayaki siman tadingken, tading siman babana. Artinya apa? Mencari-cari yang akan ditinggalkan, mengumpulkan yang akan ditinggalkan, lupa pula membawa yang harus dibawa. Nah, apa yang kita harus bawa dalam kehidupan ini nanti, yaitu investasi kita. Ketika kita investasi di bumi, saudara-saudara, itu terdaftar di sorga. Itu semua terdaftar di sorga. Itu semua akan nampak jelas apa yang kita investasikan selama di bumi ini. Jadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendorong kita supaya lebih menyadari bahwa hidup kita ini sementara. Lalu yang kedua, kekayaan yang kita tumpuk di bumi tidak bisa dibawa. Sampai-sampai ada sebuah ilustrasi, seorang nenek-nenek orang kaya gitu datang ke surga, masuk di surga, dibawa, dia bawa tas kresek gitu kan. Lalu malaikat sudah ada tulisan dilarang buang sampah, kan begitu kan. Lalu malaikat itu tanya nenek, itu apa itu katanya? Itu apa itu katanya? Lalu dibukanya, Mas, katanya, yang begitu itu jangan buang di sini, yang begitu itu sampah, katanya. Jadi apapun kekayaan kita di bumi ini, kalau nggak kita investasikan di dalam ladang Tuhan, itu semua sampah, saudara-saudara. Jadi saya kira kesadaran ini dulu yang penting hari ini. Pertanggal berapa ini? Tanggal 10 ya? Tanggal berapa hari ini? Ya kan? Hari ini kita mau ingat, catat dalam diari kita bahwa kita benar-benar merenungkan bahwa investasi kita yang sesungguhnya adalah di Yerusalem baru. Terus ketika saya pelajari Bapak Ibu Saudara di Alkitab ini, khususnya di Perjanjian Baru, ada berapa itu? Sekitar 300-an kurang lebih kata hidup yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Dan hanya 6 ya yang berbicara tentang hidup yang di bumi ini, hidup badani ini. Selebihnya Tuhan Yesus berbicara tentang hidup nanti. Jadi bukan hidup bios, tetapi hidup zoe, kehidupan roh kita. Itu yang saya temukan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sebenarnya lebih mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup nanti, bukan hidup yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari pastikan Bapak Ibu Saudara, kita mulai melatih diri, melepaskan diri terhadap terhadap investasi-investasi di dunia ini. Ya, saudara tetap boleh investasi, saudara tetap boleh investasi dalam bentuk rumah kontrakan, dalam bentuk properti, dalam bentuk kebun sawit dan lain sebagainya, silakan. Tetapi pastikan jangan lupa investasi di kekekalan. Ada amin Bapak Ibu? Jangan lupa ya, jangan lupa. Apalagi kayak sekarang ini tiba-tiba udah lewat aja, kan gitu ya. Tiba-tiba udah lewat, tiba-tiba nggak peduli umur sekarang, ya kan? Umur 80 lewat, umur 70 lewat, umur 50, 40 dan lewat begitu saja saudara-saudara. Artinya apa? Buat yang muda-muda juga berhati-hati dengan pikiran, aku masih muda, masih panjang waktu. Tidak ada jaminan panjang waktu. Karena gini, kalau datang ke dunia ini ada patokan waktu, yaitu 9 bulan atau 10 bulan dalam rahim ibunya, kan begitu ya. Tapi kalau untuk meninggalkan dunia ini nggak ada limit waktu, kapan aja bisa. Kan gitu, itu kan fakta Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh memikirkan kekekalan kita. Mari kita sungguh-sungguh memikirkan kekekalan daripada kesementaraan ini. Ada satu quote yang mengatakan gini Bapak Ibu Saudara,
Sorga itu, ya untuk sekarang ini hanya sebuah cerita. Sorga itu hanya sebuah cerita. Tapi nanti setelah di sorga, bumi ini, kehidupan sekarang ini hanya tinggal cerita. Saya ulangi, sorga itu sekarang buat banyak orang hanya sebuah cerita. Tapi ketika kita nanti udah masuk sorga, maka hidup di bumi ini tinggal cerita. Jadi kita mau memperoleh, mendapatkan yang kekal. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Oke. Nah, mari kita buka dari Matius 6 ayat 19 hingga 24. Matius 6. Ya, Saudara buka, kalau tidak jelas di depan, Saudara buka Alkitab saja, Alkitab elektronik bisa, Alkitab buku juga bisa. Kita akan tidak sekedar membaca, Saudaraku, tetapi kita sungguh-sungguh memperkatakan, mengulangi, memperkatakan perkataan Tuhan Yesus ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ya di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang mengingatkan kita agar kita mengumpulkan harta di sorga. Ya, kita mengumpulkan harta kita di sorga. Kita investasi di kekekalan. Ya, kita investasi di kekekalan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, ada 3 area di mana kita berinvestasi. Yang pertama, Saudaraku, di mana Saudara bisa berinvestasi, yaitu di dalam gerejanya, ya, di dalam gereja Tuhan. Maksudnya di antara orang percaya. Saudara investasikanlah waktumu, tenagamu, pikiranmu, doamu, dan duitmu, Saudaraku, di antara kumpulan orang percaya, di antara persekutuan orang percaya seperti di tempat ini. Katakan amin. Ya. Jadi investasikanlah, ini yang disebut dengan koinonia. Jadi itu area pertama di mana Saudara menginvestasikan hidup Saudara, menginvestasikan apa yang ada di dalam hidup Saudara, investasikan. Jadi jangan sia-sia, jangan ragu menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, doa, air mata, dompet, ya, dompet berisi, jangan dompet kosong. Di tubuh Kristus seperti ini, Saudara-saudara. Di tubuh Kristus, membangun people, membangun tubuh Kristus. Jangan ragu bahwa engkau di bumi pun Saudara akan memperoleh profitnya. Ya, karena kalau kita investasi di tanah yang subur, tanah yang baik, maka hasilnya akan baik, Saudara-saudara. Ya, jadi salah satu ladang yang baik itu, ya, yaitu ya di perusahaan kami tadi, perkebunan, kebun anggur. Investasikan hidup Saudara di situ. Jangan ragu, jangan takut menginvestasikan apapun dan seberapapun yang Saudara bisa investasikan di area pertama, yaitu persekutuan orang percaya, yaitu koinonia bahasa Yunaninya, Saudara-saudara. Jangan ragu, Saudara-saudara. Dan investasikanlah investasi yang terbaik. Saudara akan memetiknya kok nanti, selama masih di bumi masih dipetik juga hasilnya. Serius Bapak Saudara, dipastikan. Apalagi yang nanti. Nah, itu yang pertama, Saudara. Jadi Saudara beri waktumu untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Ya, jangan hanya jemaat yang rajin saja, ya. Tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku kita menjadi jemaat yang rajin beribadah hanya hari Minggu, tetapi berilah dirimu terlibat dalam pelayanan, ya. Saudara, yang terutama tentunya adalah untuk membangun people, membangun orang, kan begitu Saudara-saudara. Membangun gedung itu second priority, ya. Second priority. Yang terutama dibangun adalah gereja. Gereja itu adalah kita, eklesia, orang. Itu gereja. Ini sebenarnya gedung ini adalah tempat beribadah. Sebenarnya kalau menurut pengertian yang sejatinya, gedung ini bukan gereja, tapi tempat beribadah bagi gereja, bagi eklesia, saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi ini juga perlu kita perhatikan, karena di tempat ini juga kita akan dibangun, people akan dibangun di tempat seperti ini. Jadi saudara jangan ragu, apapun yang saudara bisa investasikan, investasikanlah. Saudara mungkin tidak punya banyak duit,
Saudara bisa investasikan doa, sungguh-sungguh berdoa, ambil waktu di rumah terus berdoa untuk pembangunan tubuh Kristus di sini, untuk pembangunan people di sini, saudara-saudara. Ya, doakan gembalanya, doakan pengerjaan, doakan semua jemaat adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang tidak hanya sekedar pengunjung ibadah. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini saudara tidak lagi hanya menjadi orang Kristen pengunjung ke ibadah. Ya, pastikan tidak lagi seperti itu. Itu konsep lama dan konsep yang keliru. Hanya rajin datang beribadah. Tidak. Saudara harus terlibat dalam totalitas pelayanan di gereja lokal mana saudara terdaftar. Yang kedua, area kedua di mana kita Bapak Ibu Saudara berinvestasi adalah keluar. Ya, keluar itu marturia. Ya, marturia, bersaksi keluar sana, memberitakan Injil keluar sana. Itu juga investasi dalam kerajaan Allah. Ketika saudara berinvestasi membawa jiwa kepada Tuhan, itulah yang paling diinginkan oleh Tuhan. Itulah buah tetap yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15. Dan buahmu itu tetap. Jadi jiwa-jiwa di luar sana jangan saudara cuekin, saudaraku. Mari kita mari kita mulai hari ini, tiap lihat jiwa, tanya dia, siapa dia, ya kan? Siapa dia? Apakah dia sudah percaya Yesus atau enggak? Jangan kita hanya mikirin diri sendiri, saudaraku. Ya, kita ke pasar beli keperluan, udah lewat begitu saja, ya kan? 365 sehari, hanya seperti itu hidup kita. Jangan, saudaraku. Mulai hari ini, pastikan ada jiwa yang saudara ajak ngobrol, lalu tanya soal keselamatannya. Nggak apa-apa. Apalagi hari-hari ini banyak orang haus akan Tuhan. Banyak orang haus akan Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu dia. Jadi area yang kedua adalah menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, mendukung. Jadi jangan hanya duitnya, ya, jangan hanya duit saudara yang saudara kirim ke penginjilan, tapi saudara juga harus jadi penginjil. Kan begitu, saudaraku. Saudara harus memberitakan Injil ke keluarga, ke teman-teman. Saudara beritakan Injil karena itu bagian daripada investasi yang Tuhan Yesus sangat rindukan, saudaraku. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, investasi itu ke dalam dan keluar. Ke dalam dan keluar itu diakonia, membagikan kasih Kristus ke perkumpulan orang percaya dan juga keluar sana. Ya, juga keluar sana. Itu yang kami lakukan, seberapapun yang bisa kami berikan, ya, kami sapa orang di luar sana, lalu ya kami salam mereka, seberapapun yang bisa kami salam. Ada alasan kami kepada mereka untuk bersaksi, ya. Ada alasan kami untuk bersaksi. Ada seorang ibu penjual tebu, kan begitu, saudara-saudara. Kami membangun perkenalan hubungan dengan ibu ini, dan kami sering membagikan informasi di WhatsApp, dan di informasi itu kami singgung tentang Yesus, ya kan? Apakah itu berupa video, kami singgung tentang Yesus. Paling tidak, Bapak Saudara, ada informasi yang Roh Kudus pakai berbicara kepada orang itu. Jadi saudara, lakukanlah itu dalam keseharian saudara. Rajinlah saudara untuk menyapa orang, karena untuk itulah kita dipanggil sebagai garam, sebagai terang dunia, sebagai pemberita Injil. Jadi dengan melakukan hal seperti itu, saudara sedang berinvestasi di dalam kerajaan Allah, ya, ke dalam dan keluar. Nah, kita akan lihat dari Matius 25, saudaraku, Matius 25 ayat 37 hingga 40. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Demikian, mulai dari ayat 37. Oke, demikian saya bacakan buat kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lalu ayat yang ke-38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Lalu masih dilanjutkan, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu di sini raja diilustrasikan, dia adalah Yesus, ya. Lalu raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saudara melakukan pelayanan kasih itu, ya, melihat orang di penjara, menolong gelandangan, saudaraku, ketika saudara mengunjungi orang sakit yang dikenal dan yang tidak dikenal juga kita kunjungi, saudara-saudara. Ketika kita membagikan sembako,
ketika kita membagikan, nggak bisa mungkin 10 kilo, paling nggak 5 kilo kita bagikan gitu saudara-saudara. Nggak bisa sampai membagikan kepada banyak orang, hanya mungkin kepada 1-2 orang. Saudara sedang berinvestasi. Saudara sedang memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus, apapun yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang hina ini, apakah itu gelandangan, orang susah, orang miskin, saudara-saudara, ya di penjara, ya orang asing, ya di sekitar kita ini banyak orang susah, ya sekitar Simpang Pemda ini, ya banyak. Kalau saudara mulai bergerak melihat-lihat perumahan-perumahan, ya sederhana, ya tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal orang-orang sangat banyak kok di sekitar ini. Banyak sekali, nggak usah jauh-jauh nyarinya Bapak Saudara. Jadi pastikan saudara hari ini saudara tidak hanya dengar firman, tetapi lakukan, ya. Saudara sudah diberitahu, saudara tinggal melakukannya. Mulai malam ini bisa, besok bisa, dan seterusnya. Sebab hanya dengan demikian kita adalah menjadi pelaku firman, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat berikutnya apa yang harus kita investasikan. Tadi saya sudah singgung, tapi nggak apa-apa, kita singgung lagi saudara-saudara. Ya, apa yang harus kita investasikan? Yaitu jiwa raga kita, saudara-saudara, seutuhnya. Ya, jiwa kita, jiwa raga kita investasikan. Kita baca dari Roma 12 ayat 1. Ya, kita akan baca dari Roma 12 ayat 1. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Oke, dikatakan 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu yang pertama, kita pastikan bahwa kita menginvestasikan hidup kita ini, saudara-saudara. Tubuh kita ini kita investasikan di dalam kekekalan. Ya, jangan hanya uang, tetapi ini pun kita investasikan, kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Artinya apa? Ayo kita jaga kekudusan pikiran kita. Ayo kita jaga kekudusan ucapan-ucapan kita. Ayo kita jaga kekudusan tangan kita tidak lagi menyentuh barang-barang yang najis. Tangan kita tidak ikut lagi campur dalam deal-deal bisnis yang salah, saudara-saudara. Kaki kita tidak lagi melangkah ke tempat-tempat yang najis. Saya waktu muda, jujur saya katakan, saya menggemari tempat-tempat yang seperti itu. Selama di Medan, saya rajin melakukannya. Terus pindah ke Jakarta juga masih rajin melakukannya sampai dengan per tahun 90. Saya masih melakukan hal seperti itu. Kaki saya ke tempat-tempat diskotik yang paling trendy zaman itu. Zaman saya kalau Jakarta diskotik Tanamur. Nah, itu yang tempat para artis-artis top untuk pesta pora. Saudara-saudara, saya melakukan saya kalau main biliar juga dulu itu di tempat juara biliar Indonesia di Jalan Gajah Mada sana, seperti itu. Dan banyak hal-hal yang menajiskan, hal-hal yang najis yang saya sentuh dulu. Ya, saya juga pernah ke dukun, pernah juga punya jimat, walaupun lupa saya kalau saya punya jimat. Tapi yang pasti itu menjadi najis, menajiskan hidup saya, saudara-saudara. Tapi terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika saya sakit masuk rumah sakit Cikini, di sana Tuhan beracara dengan saya. Tuhan memperlihatkan orang-orang di mana setiap hari ada orang yang cabut dari rumah sakit. Jadi kami ada 3 pasien yang bandel, 1 orang kita Simalungun, 1 lagi orang Manado. 3 pasien bandel ini termasuk saya. Kami mengunjungi ruangan-ruangan yang ada di Cikini. Kami mengunjungi ruangan tempat cuci cuci darah, stainless depan, tabung stainless depan, lalu darah yang mau dicuci keluar dari sini, ya kan? Darah yang sudah dicuci masuk lagi ke sini, kami melihat. Nah, ke malam hari kawan cerita, Bang Yogi, udah tahu Bang siapa itu? Si Andi itu udah cabut tadi sore. Itulah bahasa di sana, saudara-saudara. Udah cabut. Besoknya lagi si Anu udah check out. Besoknya lagi si Anu udah keluar. Begitulah bahasa di rumah sakit itu. Membuat itulah cara Tuhan men-shock terapi saya. Lalu kami juga melihat ruangan di mana di dalam ruangan ini ada tempat tidur yang rapi dan mereka semua pules tidurnya di situ, pakai selimut warna biru muda, blau muda, dan di atas kepalanya ada monitor yang gini-gini doang, saudara-saudara. Jadi kalau itu tidak lagi gini-gini, dia begini, selesai, saudara-saudara. Lagunya pasti lo asau, gitu, saudara-saudara. Dan
melalui perawat Tuhan berbicara kepada saya, "Bang, darahnya abang kuat merokok ya?" "Kenapa rupanya?" Saya bilang gitu. "Di darahnya itu nikotinnya, karena nikotinnya tinggi." Besoknya tanya lagi, perawat yang lain tanya, "Abang kuat minum ya?" "Kenapa sih?" Gitu kan. Iya, di dalam darahnya itu banyak kadar alkoholnya. Jadi kenapa rupanya? Ya kalau abang masih mau hidup, hentikan rokok, hentikan alkohol, hentikan kebiasaan begadang. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tahun 91 saya bertobat sungguh-sungguh. Sejak itu saya tidak lagi menyentuh barang itu semua. Rokok kah, alkohol kah, tempat-tempat najis kah, perdukunan kah. Terpujilah Tuhan karena Tuhan masih sayang kepada saya, bukan karena saya baik, saudara-saudara, ya, tapi karena Tuhan baik. Waktu itu saya masuk karena kalau keluar darah dari hidung, apa istilahnya itu? Mimisan, tapi mimisannya ekstrim, saudara-saudara, ekstrim. Jadi saya ketakutan dan saya teriak kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau masih bisa menghidupkan aku akan sungguh-sungguh mengikuti Engkau." Lalu tahun 92 saya ke Ambon, dibawa Tuhan ke sana, mau cari kerja waktu itu, mau investasi di bumi, saudara-saudara. Karena saya sarjana hukum dari USU jurusan hukum agraria. Jadi saya punya alasan untuk bercita-cita menjadi pejabat agraria supaya banyak duit dan seterusnya, saudara-saudara. Tapi Tuhan mengalihkan langkah saya dan Tuhan panggil saya menjadi penginjil. Lalu diutus ke Bali tahun 93 di Youth Mission, ya. Gembala kita di tempat ini kalau nggak salah dia ikut DTS Youth Mission itu di Singapura, ya Pak ya. Di Singapura, kalau nggak salah begitu. Nah, jadi kami dari satu lembaga misi yang, amin saudaraku, kita dibersihkan semua dan Tuhan izinkan kita untuk berinvestasi selama hidup kita. Ya, jadi jangan lalaikan hidup ini untuk berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Persembahkan tubuhmu menjadi investasi, ya, di dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3, apa dikatakan di sana saudaraku? Amsal 3, bagi yang sudah menemukan boleh dibacakan juga, nggak apa-apa. Iya, oke. Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Permuliakanlah Tuhan," ya, kan begitu ya. Yuk semua kita 1, 2, 3. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Jadi nggak rugi Bapak Ibu Saudara berinvestasi sekarang, karena selama di bumi pun saudara akan memetik profitnya, saudara akan menerima profitnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mari kita berlomba-lomba memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus sejati, kita berhenti memuliakan orang dengan harta kita. Kalau dulu ya kita mungkin seperti itu, saudara-saudara. Kita ngejar sepatu branded, ya kan, jam tangan branded, kita mengejar ikat pinggang branded, kita mengejar tas-tas branded, ya kan, untuk mempermuliakan kita. Mulai hari ini pastikan saudara tidak lagi mengejar itu, karena itu semuanya akan tinggal. Amin saudara. Permuliakan Tuhan dengan hartamu. Biarlah Tuhan saja yang kita permuliakan dengan harta kita. Ya, rumah kita mewah, sudah jadikan tempat ibadah. Ya kan? Mobil kita punya mobil, udah kita libatkan mobil ini terlibat dalam pelayanan. Ya, tadi malam seorang hamba Tuhan cerita begini. Sekitar 15 tahun yang lalu mereka mengadakan semacam rakerda atau apa namanya di di gedungnya Metodis yang di Parapat, kan begitu. Lalu bapak ini jalan kaki ke atas, sementara pendeta-pendeta yang lain ada yang naik mobil, say hello pun tidak, kan begitu saudara-saudara. Ketika acara selesai, hari terakhir acara selesai, pada pulang, bapak ini jalan lagi dengan temannya, tapi pendeta-pendeta yang lain say hello juga enggak, kasih tumpangan juga enggak. Jadi begitulah, ya, begitulah saudara-saudara. Kita belajar dari situ bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Mobil kita kasih tumpangan, ya, bagi saudara yang punya mobil. Haleluya, ya. Jadi permuliakan. Kita muliakan Tuhan dengan harta kita, itu pun kita sedang berinvestasi, saudara.
Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-29 hingga 30. Markus 10. Dikatakan di sana, apa dikatakan di sana? Oke. Dari ayat 28 saya baca buat kita. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apakah itu rumah, apakah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, yaitu di kekekalan, ia akan menerima hidup yang kekal. Firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara bahwa ketika kita invest di bumi, ternyata kita juga akan beroleh, ya, beroleh profit, beroleh keuntungan yang berlipat ganda. Tahun 93 ya, 94 sorry. Tahun 94 sama kayak Petrus ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah ikut Engkau. Aku udah sangkal diri pikul salib. Tapi aku begini-begini aja. Tuhan, saya bilang, aku coba menjadi pengacara di Bali. Tuhan halangi. Saya bilang gitu sama Tuhan. Persis tanggal 5 Maret tahun 93 tuh. Ya, 93. Lalu, saudaraku, karena Tuhan kelihatannya tidak mengizinkan aku menjadi pengacara, karena aku pengacara, menurut otakku, aku sebagai pengacara di Bali ya masih ya klien-klien orang Bali itu bisa aku sampaikan Injil, kan begitu kan? Menurut aku, itu menurut aku, menurut pandai-pandainya aku, kan begitu, saudaraku. Tapi Tuhan tidak izinkan. Ketika Tuhan tidak izinkan, saya kesal. Karena gini, waktu itu saya tinggalkan pelayanan di Tito Mission Bali. Saya tinggalkan pelayanan, saya mau jadi pengacara. Tapi ketika saya mencoba mengejar cita-cita pribadiku ini, nggak berhasil, kan gitu saudara. Lalu saya kembali lagi ke pelayanan. Belum kembali ke Youth Mission. Saya tinggal di rumah teman di sekitar Jalan Raikute. Tuhan, apa maksud Tuhan? Saya bilang, Tuhan, Engkau izinkan aku sarjana hukum. Tapi ketika aku mau gunakan titelku, Tuhan nggak dukung. Sekarang ini titelnya untuk Tuhan aja lah ini. Saya bilang gitu dalam doa saya. Ini untuk Tuhan aja lah. Dengan nada marah ini, buat Tuhan aja lah ini, buat untuk apa aku ini? Kan gitu saudara-saudara. Nah, dengan berlalunya waktu, luar biasa Tuhan itu, saya serahkan S1 kepada Tuhan. Tahun 2000 Tuhan kasih saya S2 teologi. Lalu saya teringat tahun 93, waktu tahun 2000 dilantik di Bandung. Saya teringat tahun 93 di Bali. Oh iya ya, luar biasa Tuhan itu. Tuhan ini nggak mau berhutang. Dia tidak mau berhutang. Aku kasih, aku tinggalkan S1, kasih di S1, dikasihnya saya S2. Dan untuk memperoleh S2 ini, saudara-saudara, saya nggak punya uang, kan gitu, kan lumayan biayanya. Tuhan tunjukkan salah satu orang terkaya di Indonesia. Bapak ini masuk bilangan 90 orang terkaya Indonesia. Tuhan tunjukkan dengan cara Tuhan, ya kami melayani adiknya di rumahnya di Bandung. Lalu ditanya setelah ini adiknya ini dokter mau bercerai. Tuhan pakai kami memulihkan adiknya ini, pernikahan adiknya ini, saudaraku. Dan ketika kami makan malam habis pelayanan, tanya si bapak ini tanya, Bapak kerja di mana? Oh, saya kerja di pelayanan. Saya bilang, dia seorang pengusaha, nggak ngerti kan, saya kerja di pelayanan. Tapi sekarang saya sedang berdoa untuk bisa ngambil S2. Rencana di mana? Katanya di Bandung. Ini rumah bapak ini di Bandung juga. Oh, berapa biayanya? Saya belum tanya Pak biayanya. Nanti tanya dulu, kasih tahu saya yang bayar, katanya. Jadi dialah yang bayar. Sehingga tahun 2000 saya boleh beroleh S2 teologi. Dan dari saat itu sampai hari ini
orang tersebut luar biasa, tetap dukung kami dalam pelayanan. Nah, kembali ke ayat ini, di sini dikatakan apapun yang kita tinggalkan karena melayani Tuhan, Tuhan ganti kok. Kami mengalaminya, mungkin Bapak Saudara juga sudah mengalami lebih dari itu. Tapi ini kesaksian hidup kami mengalami kok. Tuhan itu nggak mau berutang. Jadi jangan ragu untuk investasi di pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya 2 orang bilang, itu pun saya. Amin, saudara. Baru sekitar 5 orang. Amin, saudaraku. Pelit kali orang Medan bilang amin. Belum lagi duit, masih amin diminta. Pelitnya luar biasa. Ada amin. Tepuk tangan itu Tuhan. Haleluya. Jadi apapun yang saudara tinggalkan, Tuhan akan ganti. Jadi ya, kita buktikan mulai hari ini. Saya kira kita tidak menghina uang 2.000. Cuman ketika uang 2.000 cakap-cakap dengan uang 10.000 gini. Kau jangan banyak cerita kau, kata uang 2.000 ini kan. Kenapa banyak? Kami yang paling rajin masuk kolekte, kau jarangnya, katanya. Apalagi bang limpul, kau nggak usah cerita kau, kata si bang 2.000. Kami yang paling rajin ke gereja, kau jarang kau beribadah ke gereja, kata si bang 2.000 ini. Saudara, saya yakin mengerti lah maksudnya, ya kan? Iyalah, lalu datang si uang 2.000. Iyalah, orang datang uang limpul bilang, iyalah orang kalian tukang parkir, makanya rajin kalian ngasih uang 2.000 karena kalian pikir wah, Yesus itu tukang parkir, katanya. Ribut orang itu. Haleluya. Oke, kita hampir selesai, saudaraku. Jadi jangan takut investasi di dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan. Saudara, oke, ada satu ilustrasi, ya, ada satu ilustrasi. Ada satu cerita begini. Seorang arsitektur pintar, cerdas, rajin, bekerja di sebuah perusahaan properti selama 20 tahun. Sebutlah nama arsitektur ini, Bambang, begitu. Dan yang mempunyai properti ini sebutlah misalnya Rudi. Jadi Pak Bambang ini sudah bekerja di perusahaan Pak Rudi selama 20 tahun, tapi dia masih tinggal dalam rumah, ya, rumah sederhana, rumah kecil, kan begitu. Padahal perusahaan Pak Rudi ini maju pesat, laris semua investasinya, saudara-saudara, karena kualitas kerja dan manajemen dari Pak Bambang ini. Lalu setelah 20 tahun hidupnya masih gitu-gitu saja, dia mulai menggerutu, ngedumel dalam hatinya, kan begitu. Namun tiba-tiba bosnya ini datang. Bambang, nelpon, Bambang, kamu datang dulu ke kantor. Siap. Datang ke kantor, lalu Pak Rudi ini bilang begini, coba bangun satu rumah percontohan yang bagus, tempatkan dia agak di depan dari properti kita itu. Bikin yang bagus, katanya. Ukurannya, ya bikinlah yang bagus, paling enggak ukuran 20 kali 25, ya, ukuran 15 kali 25. Bikin begitu, dan buat bertingkat. Siap Pak, katanya. Nah, dibangun. Dengan berlalunya waktu, selesailah dibangun, saudara-saudara. Tetapi bangunannya itu, campuran semennya itu mestinya katakanlah 3:5 begitu kan. Pasirnya 5, semennya 2, dia dibuat 2:7. Kemudian apa namanya, kosen apa segala macam itu juga dibelinya yang mirip-mirip, yang bagus, kelihatan bagus begitu. Dibangun begitu rupa, temboknya dibangun begitu rupa, kelihatan rapi dan selesai sampai ke atap. Sesudah nampak kelihatan rapi bangunan ini udah selesai, lalu Pak Bambang ini lapor ke Pak Rudi, sudah lapor ke Pak Rudi, Pak, rumahnya udah selesai, saya bangun, katanya. Oh baik, saya akan periksa dulu, katanya. Keesokan harinya si Pak Rudi lihat dari luar, karena memang dia selalu buat bangunan bagus, saudara-saudara. Dia nggak terlalu periksa lebih detail. Lalu ditelepon si Pak Bambang ini, Pak Bambang, saya sudah lihat rumah itu, katanya. Coba main ke kantor, singgah ke kantor, katanya. Dia gemetar, dia takut. Wah, ketahuan lah kualitas rumah ini. Pasti kan namanya seorang pasti tahu lah bangunan yang bagus, gitu kan. Oh, dia pun duduk. Setelah duduk, sembari gemetar, ini dipecat lah ini, kan gitu saudara-saudara, dipecat lah ini. Bapak ini pun keluarkan surat, udah ditaruh dalam map, dikasihkan ke Pak Bambang ini, dibacanya, kaget dia, bukan dipecat, tapi Bapak ini menghadiahkan rumah itu kepada dia. Nggak nyangka dia bahwa rumah itu dihadiahkan ke dia. Lalu dia pun pastilah menyesal dalam hatinya. Kan gitu saudara-saudara. Pada suatu saat musim hujan deras di kota itu.
banjir, dan semua komplek itu, perumahan itu digenangi banjir sampai 1 meter lebih seperti itu ya, berhari-hari. Rumah-rumah yang lain setelah banjir ini selesai surut, bagus, nggak ada apa-apa. Tapi rumah yang satu ini keropos dan rubuh. Saudara bisa bayangkan betapa menyesalnya si Pak Bambang ini, saudaraku, terhadap perbuatannya itu. Intinya apa? Apa yang kita investasikan di bumi, itu juga yang akan kita terima di kekekalan. Ada amin, saudaraku? Kita menginvestasikan yang keropos selama di bumi, kita akan menerima yang keropos di kekekalan di Yerusalem baru. Kita menginvestasikan sesuatu dengan menggerutu dan tidak memberikan yang terbaik, maka itu juga yang akan kita terima di Yerusalem baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastikan saudara menginvestasikan yang terbaik selama sisa hidup ini. Ada amin, saudaraku? Pastikan saudara menginvestasikan yang terbaik selama sisa hidup ini. Saya katakan sisa karena memang nggak tahu siapa besok dapat giliran nomor antrian dipanggil. Gitu kan? Begitu yang terjadi hari ini. Lihat di Facebook, si Anu dipanggil, lihat di Facebook. Banyak kita lihat yang dipanggil. Apalagi hari-hari ini, tak tahu-tahu kita usia orang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi ada kesempatan, investasikan hidup kita, uang kita, harta benda kita di dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Haleluya, kita angkat satu pujian dan fokus kepada Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menyelesaikan sebuah lagu, tapi kita sedang beracara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, fokuslah saat ini kepada Tuhan dan izinkan engkau berinteraksi dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Jangan ragu investasi. Kita akan beroleh profitnya selama di bumi, dan juga kita akan beroleh untungnya di dalam kekekalan. Di kerajaan sorga itu, bagi kita yang menginvestasikan yang terbaik selama di bumi, saudaraku, akan mendapatkan mansion ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu dalam bahasa Inggris mansion artinya istana. Jangan kiranya istana saudara di sorga itu istana yang keropos, tapi istana yang megah, lengkap dengan segala perabotan logam-logam mulia. Itu yang ada di sana. Batu juga batu-batu mulia. Ini kisah dari orang-orang yang rohnya pernah dibawa melihat surga itu. Jadi surga itu nyata, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, buat orang yang tidak sungguh-sungguh akan berkata bahwa surga itu hanya sebuah cerita. Dan bagi saudara dan saya, saudara-saudara, ketika kita memasuki istana-istana kita nanti di Yerusalem baru, maka bumi ini tinggal sebuah cerita. Pastikan kita investasi dalam kekekalan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Fokus pada Tuhan. Kita nggak hanya sekedar menyelesaikan ibadah. Kita mau, ya saudaraku, serius kita deal berurusan dengan Tuhan saat ini. Supaya kita mau investasi yang terbaik dalam kerajaan surga. Hidup ini hanya kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Angkat tanganmu bagi engkau yang mau dipakai Tuhan. Angkat tanganmu, tanda apa pasti masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk
yang Tuhan beri. Saudaraku yang sungguh dikasihi Tuhan, kita tidak sedang mengumandangkan nada-nada yang indah, ya, kita tidak sekedar bernyanyi, tapi kita sedang menyampaikan komitmen kita kepada Tuhan. Lagu ini adalah lagu komitmen. Jadi saudara tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi senang-senang, tidak. Ini adalah komitmen. Oleh sebab itu nyanyikan dari dasar hatimu. Katakan, hidup ini hanyalah kesempatan. Yes, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat, selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Serahkan hidupmu selagi engkau sehat. Kalau dia sakit-sakitan, dia susah. Amin. Haleluya. Saatnya nanti kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup. Yes. Haleluya. Amin. Masih sehat. Oh haleluya. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, tujuan hidup orang Kristen masuk surga bukan mau kaya di bumi. Boleh kaya, tapi itu akan tinggal semuanya. Jadi tujuan hidup kita adalah masuk surga. Oleh sebab itu, mari saudaraku pastikan kita menginvestasikan totalitas hidup kita di kekekalan itu, di kerajaan Allah, melalui pelayanan di gereja, melalui pelayanan penginjilan, melalui pelayanan kasih. Mungkin kau berkata, aku nggak banyak uang, Tuhan. Seberapapun yang kau investasikan di dalam ladang Tuhan, jika itu milikmu yang paling berharga, maka itu sangat dihargai oleh Tuhan. Itu sangat bernilai di mata Tuhan. Jadi bukan soal nominal, meski nominal juga penting, tapi kalau memang itu yang kau mampu, maka Tuhan akan menilainya mahal. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita investasikan. Waktu kita, doa kita, hati kita, tenaga kita, mari kita investasikan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengenal setiap kami. Mari Tuhan, Roh Kudus bekerja, berbicara lebih lagi di hati setiap kami Tuhan, agar kami dengan bergairah, bersukacita, tidak rasa berat kami untuk berinvestasi di kekekalan melalui pekerjaan Tuhan, melalui menolong orang, melalui hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa buat jemaat di tempat ini, berkati kesehatan daripada umatmu di tempat ini Tuhan. Apabila ada yang lemah, saudaraku, mungkin ada yang malam kelemahan tubuh, angkat tanganmu, Tuhan siap menolong engkau. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara yang ingin kekuatan baru, karena hari-hari ini memang aneh ya. Hari-hari ini entah kenapa orang banyak gampang sekali lemah, gampang sekali capek. Saat ini kita mau menerima kekuatan yang supranatural dari Allah kita. Oh haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, bertanda berserah kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatlah sekarang. Kuatlah sekarang. Yang sakit sembuhlah sekarang. Yang sakit, yang lemah, kuat sembuhlah sekarang. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Engkau sehat, engkau kuat, diberkati kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan baru itu. Sekarang engkau terima itu karena Dia ada di sini menyembuhkan segala penyakitmu. Dia akan berikan engkau umur panjang. Dia akan berkati engkau dengan kesehatan. Dia akan berkati kesehatanmu, berkati rohmu, berkati jiwamu, pikiranmu dibuatnya tenang, damai. Hatimu berkobar terus dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tercurahlah Tuhan. Tercurahlah kuasa dari tempat yang maha tinggi bagi setiap kami yang merindukan kekuatan baru kesehatan. Tuhan juga memberkati rumah tanggamu, pernikahanmu dibuat rukun damai sejahtera. Suami istri, rukun damai sejahtera. Orang tua anak, rukun damai sejahtera. Dipeliharanya engkau keluar masuk, dilindungi engkau dari sampar.